Biar kamu ngerti. Bukan tawasul. Artinya, kalau berdoa kepada selain Allah itu memang syirik. Sebab berdoa tidak diperkenankan kita meminta selain kepada Allah. Paham sampai sini? Kemudian yang kedua adalah berdoa di. Nah, kalau berdoa di artinya terkait waktu dan tempat. Kita boleh berdoa dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Walaupun sebagian tempat lebih mustajab, sebagian waktu lebih mustajab daripada waktu yang lain, tempat yang lain. Kayak di sini nih kita nih di majelis mulia ini, ya, sedang dalam keadaan berkumpul bersama dengan orang soleh, sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Doa lebih mustajab daripada di tempat-tempat yang lain. Begitu kan? Kemudian teman-teman, ada lagi berdoa dengan. Nah, kalau berdoa di tadi itu kita bebas berdoa dimanapun dan kapanpun kita berada. Bahkan di kamar mandi aja kita boleh kok berdoa, asalkan tidak terang-terangan menyebut nama Allah di kamar mandi. Tapi kalau berdoa dalam hati, membaca zikir dalam hati di kamar mandi sekalipun, atau berdoa baca doa-doanya wudu atau mandi, kan nggak apa-apa di kamar mandi sekalipun, apalagi di tempat lain. Nah, kemudian yang terakhir ada berdoa dengan. Ini adalah arti dari tawasul. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan keberkahan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita dijabah oleh Allah. Semacam menjadikan orang mulia sebagai pintu buat kita masuk ke hadirat Allah. Kita kayak bilang, ya Allah, doa saya gak pantas dijabah, ya Allah, saya ini bukan orang yang kau ridhoi, bukan orang yang pantas bersimpu di pintumu, tapi saya punya Nabi Muhammad, tapi saya punya, ya Allah, hamba-hamba terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan keberkahan mereka, ya Allah, kabulkan doa-doaku, ya Allah. Itu artinya adalah tawasul. Gitu ya, menjadikan Nabi Muhammad atau orang-orang soleh atau amalan-amalan soleh kita sebagai pintu pembuka doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya nggak sih, Ustazah? Banyak. Saya mau sebutkan 3 aja, cepat-cepat aja. Karena panjang tuh lebih kitabnya ya. Yang pertama dalilnya hadisnya Nabi Muhammad yang bercerita 3 orang terjebak di dalam gua, itu hadis terkenal. Mereka kemudian masuk gua, tahu-tahu batu besar, longsor, nutupin pintu gua, nggak bisa keluar. 3 orang tersebut bertawassul dengan amal perbuatan mereka. Begitu salah satu disebut, ya Allah, saya punya orang tua, saya berbakti pada mereka, buka sedikit tapi belum bisa keluar. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, saya punya pembantu, belum dapat gajinya, kemudian dia pergi, saya pun kemudian dengan gaji tersebut saya bikin kambing, akhirnya kambing itu dibakar, ya Allah. Begitu dia tersebut datang, pembantu tersebut datang, saya kasih itu semuanya, ya Allah, sama dia punya kamu nih. Ya Allah, kalau itu kau terima, ya Allah, bukakan lagi sedikit. Terus begitu tuh, disebut tuh 3 amal soleh itu, terbukalah pintu tersebut, mereka bisa keluar. Bu, kalau orang bertawassul dengan amal solehnya dia, yang kita nih kalau berbuat amal soleh belum tentu diterima sama Allah, segitunya aja bisa membuat pintu buah yang disebutkan tadi ini terbuka. Apakah lagi kalau kita berdoa dengan keberkahan orang-orang yang pasti diterimanya sama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, para ulama Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat doa-doa kita lebih mudah untuk diijabah oleh Allah. Yang kedua ada doa keluar masjidnya yang diajari Nabi Muhammad, Allah biar bisa ini